sebuah insiden mengejutkan terjadi di perbatasan Israel dengan Mesir, tepatnya di wilayah Kerem Shalom, Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023. Sebuah tank militer Israel menembak pos perbatasan yang dijaga pasukan Mesir. Meski tengah menjadi sasaran hujatan negara Islam dunia, Israel sepertinya tak peduli. Terbukti, negara Zionis itu malah menyerang pos militer Mesir yang notabene juga adalah negara Muslim di utara Afrika. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi serangan ke pos perbatasan Mesir, lewat saluran pesan elektronik Telegram resminya. Namun demikian, militer Israel menyatakan jika serangan itu merupakan ketidaksengajaan. Pasukan yang berada di bawah komando Mayor Jenderal Herzi Halevi, memastikan tengah menyelidiki insiden tersebut. Dalam pernyataannya juga, pasukan pertahanan Israel meminta maaf kepada pemerintah dan militer Mesir atas terjadinya peristiwa itu. Insiden tersebut sedang diselidiki dan rinciannya sedang diklarifikasi. Pasukan pertahanan Israel menyatakan penyesalannya atas kejadian ini, bunyi pernyataan pasukan pertahanan Israel. Seorang juru bicara militer Israel memastikan pihaknya juga telah menghubungi Kairo guna menyatakan penyesalan atas peristiwa itu. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Mesir menyebut jika akibat serangan tank militer Israel di perbatasan sejumlah prajuritnya mengalami luka-luka dan beruntung tak ada korban jiwa. Akan tetapi, pihak militer Mesir tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah personel yang menjadi korban serangan tank Israel tersebut. Di sisi lain, muncul dugaan militer Israel sengaja menargetkan pos perbatasan di dekat Kerem Shalom, usai Mesir membuka jalur perbatasan Rafah menuju Gaza, Palestina. Pembukaan jalur bertujuan untuk memobilisasi bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, yang selama lebih dari 2 pekan terisolasi akibat serangan militer Israel. Juru bicara militer Mesir menyatakan bahwa secara tidak sengaja anggota militer Mesir yang sedang berjaga di perbatasan terkena pecahan peluru dari tank Israel pada Ahad, tanggal 22 bulan 10 tahun 2023. Sementara beberapa petugas lainnya menderita luka ringan. Insiden ini sedang diselidiki dan perinciannya sedang ditinjau. IDF Pasukan Pertahanan Israel menyatakan kesedihan atas insiden tersebut, katanya dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Militer Israel sebelumnya mengatakan bahwa salah satu tanknya secara tidak sengaja menghantam posisi Mesir di dekat perbatasan jalur Gaza. Militer Mesir mengatakan, ledakan itu menyebabkan luka ringan terhadap anggota penjaga perbatasan negara tersebut. Tentara Mesir mengatakan Israel segera menyatakan penyesalannya atas insiden yang tidak disengaja tersebut. Israel pun menyatakan upaya penyelidikan sedang dilakukan. Media Mesir mengatakan, serangan Israel tidak akan mengganggu aliran bantuan ke Gaza. Sejak Sabtu, tanggal 21 bulan 10 tahun 2023, 37 truk yang membawa pasokan penting telah menyeberang ke Gaza melalui pos perbatasan Rafah dengan Mesir, yang terletak sekitar 3 km dari Israel. Tapi lembaga-lembaga bantuan masih memperingatkan akan terjadinya bencana kemanusiaan. Rumah sakit hampir kehabisan bahan bakar untuk menyalakan inkubator dan peralatan penting lainnya. Kepala Logistik Bulan Sabit Merah Palestina di Gaza Mahmoud Abu Al-Atta mengatakan, truk-truk berisi bantuan telah diserahkan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan tertentu termasuk UNICEF dan Bulan Sabit Merah Qatar. Dia mengatakan, beberapa bantuan dialokasikan untuk rumah sakit dan beberapa untuk tempat penampungan yang dikelola PBB. Penyeberangan antara Gaza dan Israel telah ditutup sejak pecahnya perang pada tanggal 7 Oktober. PBB memperkirakan sekitar 100 truk per hari dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Gaza, dengan lebih dari 4.650 orang meninggal dalam serangan Israel. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan pemboman Israel terhadap Gaza telah melampaui batas hak untuk membela diri, dan menyerukan agar proses perdamaian antara Palestina dan Israel dimulai kembali. Kita semua harus mengambil tindakan untuk menahan perkembangan yang mungkin tidak dapat dikendalikan secara regional, kata Sisi saat berdiskusi dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang berkunjung ke Mesir, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Sisi mengatakan bahwa dengan adanya warga sipil yang menjadi korban di daerah kantong Palestina yang terkepung tersebut, maka kita semua perlu mengambil tindakan agar pertempuran tersebut tidak menyebabkan lebih banyak korban sipil. Presiden Mesir juga menekankan agar bantuan ke Gaza, termasuk pasokan medis dan kemanusiaan, terus dilanjutkan. Ia menyampaikan apresiasi atas upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Inggris dalam membujuk Israel agar mengizinkan pembukaan penyeberangan Rafah. Koordinasi dan kerjasama diperlukan agar kawasan ini tidak terjerumus ke dalam perang, kata Sisi. Ini akan memberikan harapan kepada Palestina sekali lagi untuk mendirikan negara Palestina sesuai perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, ujarnya. Berbicara kepada Sunak, Sisi menekankan pentingnya tidak mengizinkan perpindahan warga sipil dari Gaza ke Sinai, dan menambahkan bahwa langkah itu dapat sangat berbahaya dan menghentikan perjuangan Palestina sepenuhnya. Israel telah membom Gaza sejak serangan mendadak Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, dan telah memblokade seluruh wilayah tersebut, menyebabkan 2,3 juta penduduk Gaza kekurangan makanan, air, bahan bakar, dan pasokan medis. Setelah pertemuan di Riyadh, Sunak terbang ke Kairo untuk membahas upaya mencegah kekerasan meluas. Semua pemimpin harus bekerja sama untuk menghindari eskalasi regional dan memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau warga sipil di Gaza. Inggris siap membantu, kata Sunak dalam sebuah pernyataan. Israel menggempur jalur Gaza dengan serangan udara pada Kamis, tanggal 19 bulan 10 tahun 2023, termasuk di selatan tempat warga Palestina berlindung. Menteri Pertahanan Israel memerintahkan pasukan darat untuk siap menyerang, meskipun belum ditentukan waktu penyerangan itu. Sementara itu warga Palestina masih menunggu kiriman bantuan dari Mesir. Rumah sakit di Gaza berusaha menyediakan pasokan medis dan bahan bakar untuk generator yang stoknya kian menipis. Sementara pihak berwenang menyiapkan logistik untuk pengiriman bantuan dari Mesir. Para dokter di bangsal yang gelap di seluruh Gaza menjahit luka mereka dengan bantuan cahaya ponsel dan menggunakan cuka untuk mengobati luka orang-orang yang terinfeksi. Sementara itu, penilaian intelijen AS yang tidak bersifat rahasia yang disampaikan kepada Kongres memperkirakan jumlah korban dalam ledakan di sebuah rumah sakit di kota Gaza awal pekan ini adalah 100 hingga 300 kematian. Meskipun demikian, jumlah korban tewas tersebut masih mencerminkan jumlah korban jiwa yang sangat besar, kata intelijen AS seperti dikutip dari The Associated Press. Para pejabat intelijen hingga kini masih menilai bukti-bukti dan perkiraan jumlah korban mungkin berubah. Presiden Joe Biden dan pejabat AS lainnya telah mengatakan bahwa pejabat intelijen AS yakin ledakan di rumah sakit Al-Ahli bukan disebabkan oleh serangan udara Israel. Militer Israel tanpa henti menyerang Gaza sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang menghancurkan di Israel Selatan. Bahkan setelah Israel memerintahkan warga Palestina untuk mengevakuasi wilayah utara Gaza dan melarikan diri ke selatan, serangan masih meluas ke seluruh wilayah. Militan Palestina menembakkan roket ke Israel pada hari Kamis dari Gaza dan Lebanon, dan ketegangan berkobar di tepi barat yang diduduki Israel. Dalam pidatonya yang berapi-api di depan tentara infanteri Israel di perbatasan Gaza, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant